tanpa membuat orang baper, tapi malah orang itu bisa mempertawakan dirinya sendiri. Anjingnya orang si Gakia gitu. dan dan itu tidak ada pihak-pihak yang merasa marah dengan gitu, biarpun kritiknya itu sebenarnya pedes gitu. Selamat datang di Voice of Raus, sebuah konten edukasi dari Raus Syndikat. Yang edukasi tentang fotografi dan berbagai hal di sekitarnya ya, Mas Wahyu. Episode kali ini, episode pertama, kita akan ngobrol-ngobrol bareng Mas Wahyu, founder Raus Syndikat. Kita akan ngobrol-ngobrol soal kritik foto. Karena di blognya Voice of Raus, jadi Voice of Raus ini adalah asalnya blog ya Mas Wahyu. Blog. Jadi kita Goblok. kita bahas tulisan dulu di blog yang ada di Voice of Raus. Mungkin nanti kita bisa kirim linknya ya untuk tulisan lengkapnya. Kita coba bahas secara sederhana dan singkat mungkin dari Mas Wahyu, yaitu judulnya orang bodoh dilarang mengkritik. Nah, ini agak kontradiksi dengan pendapat seorang gurunya Mas Wahyu juga ya, seorang tokoh fotografi besar, yaitu nggak usah disebut namanya. Jadi Takut ya. takut diserang fansnya, yang katanya orang yang kritik itu justru orang yang bodoh. Nah sekarang Mas Wahyu kan nulis orang bodoh dilarang mengkritik, jadi kita pengen mengelaborasi dulu nih, maksudnya apa sih dengan tulisan yang Iya sama kan, akhirnya kan orang bodoh dilarang mengkritik kan intinya kan itu. Jadi Tapi kalau bicara kritik kita harus menempatkan dalam porsi yang tepat. Maksudnya mengelaborasikannya dan mengkategorikannya harus tepat gitu. Kenapa saya bilang orang bodoh dilarang mengkritik gitu kan. Pada tataran gagasan dan estetik, iya. Saya sebagai orang bodoh gitu kan, ya nggak boleh ngeritik gitu. Sebenarnya lebih ke tahu diri sih gitu. Bahwa yang di tataran itu adalah emang benar-benar orang yang punya ilmu yang mumpuni. Baik ilmu fotografi, ilmu tentang hal-hal yang mendukung di fotografi maupun tentang perkembangan fotografi, perkembangan fotografi, sejarah fotografi sampai fotografi terkini itu kayak apa gitu. Jadi emang pada tataran itu ya bisa dibilang ya harus orang pintar gitu. Nggak cukup orang pintar gitu, emang harus orang pintar banget yang menjadi kritikus gitu. jadi semacam kayak puncak piramid ya. Puncak piramid sebuah ekosistem yang namanya fotografi itu kalau menurut saya adalah kritikus gitu. Makanya jarang yang mau berani gitu kan, berani menyebut dirinya kritikus gitu. Karena itu sebuah jabatannya sangat prestisius pada tataran itu ya gitu kan. Jadi menyebutkan diri sebagai kritikus saja udah anjir ini mah gitu, nggak berani orang gitu. Yang pandai aja belum tentu berani gitu kan. Belum beraninya karena nanti takut dimusuhin. Enggak dimusuhin, karena kalau ngomong tadi kritik dalam tataran yang tadi itu kritik yang sangat subjektif gitu. Kita berdasarkan kitab-kitab yang benar gitu, dengan referensi yang benar, nggak bisa kayak kata gua atau menurut saya nggak bisa, harus punya dasar-dasar yang kuat, bisa punya knowledge yang kuat gitu, bahwa ya kritik di tataran itu ya kritik orang ya ahli gitu. Kalau kritik yang menurut gua itu berarti masuknya gimana? Nah, menurut gua ini juga harus di banyak salah kaprah tentang kritik itu. Ngomong kritik kan kadang-kadang kita ngomong tentang ini kritik apa nyinyir atau menyerang person gitu. Kalau kritik kan sebenarnya kayak ngomong tentang ini sesuatu yang sangat subjektif kan. Dan jangan takut bahwa kritik itu bukan semacam kayak judgement gitu, bahwa di tataran kritik ini bisa jadi kayak semacam kalau kita mau memanfaatkan kritik ini bisa meningkatkan value kita gitu. Nah ini yang belum banyak salah kaprah dan belum banyak disadarin bahwa kita itu sangat bukan alergi ya, tapi sangat takut dikritik gitu, dikecam gitu. Bukan itu aja kritik mah. Ya kalau emang harus dikecam ya harus dikecam, tapi kritikus juga akan memberi value ketika karya-karya itu atau fotografer itu emang bagus gitu. Nah itu kadang-kadang meningkatkan itu kan fungsinya. Kalau di film makanya orang mengejar
pendapat Kritikus. kritik untuk ningkatin kan Iya. di restoran Benar, gitu. benar, benar. Itu kan kritikus itu kan dipakai sebenarnya bukan untuk menakut-takutin tapi untuk menangkap value. Nah di fotografi masih banyak salah kaprah di situ. Di tataran itu harus pinter ya. Gitu. Terus ada satu lagi ngomong tentang kritik di tataran teknikal. Technical gimana tuh? Teknikal kan ngomong tentang yang tadi kayak orang yang jago motret yang bisa ngeritik secara teknikal. Oke, kayak komposisi dan Iya, lain-lain. itu ya ngomong tentang kritik, ngomongnya tentang kritik gitu. Nggak ngomong konten kan. Oke. Itu perlu ngomong tentang benar dan salah. Ini nih yang benar. Iya. Kok ada benar salahnya Nah, gimana? benar dan salah kan ada ukurannya kan. Kita nggak boleh subjektif kan. Nah, ukurannya apa? Ya ukurannya tadi, secara teknik kan ada books-nya, ada knowledge-nya. Itu udah paku gitu, udah pakem. Bukan ketepatan cara dalam eksekusi terus sinkron nggak dengan kontennya gitu. Oh enggak, itu kan beda Beda lagi. Itu tadi tataran gagasan dan estetik. Tapi kalau teknikal ya teknik. Bahkan dulu kan ada di beberapa majalah dan tabloid zaman dulu koran kayak gitu ada namanya kritik foto. Yang dikritik foto, tapi kan subjektif. Oh, ini benar, ini salah gitu. Ini Secara teknik lah ya. secara teknik gitu. Jadi emang cahayanya over gitu-gitu ya ya. harus dibedakan semua gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata bahwa teknikal itu harus di tataran teknis. Ya kita harus bisa memilah-milah teknik kritik di bidang mana yang kita itu. Dan Secara teknik begini, Ya. secara konten begini gitu. ya Oke. Tapi kalau dijadiin kan teknik juga nggak lepas dari konten ya sebenarnya. Teknik yang dipakai iya, tapi kesesuaian ketika kita ngomong tentang teknikal aja ya sudah gitu. Kita dikritik tentang teknikal gitu nggak bisa, kita nggak usah kecuali emang ini misalnya di tataran seni gitu. Nah, Kan itu udah membaur kan, kita udah nggak ngomong tentang itu, udah membaur gitu. Nggak bisa satu-satu, tapi kan ada juga yang kita ngomong tentang ini kritiknya tentang teknikal aja gitu kan, kebanyakan kita juga gitu kan gitu. Ya itu juga harus ditempatkan pada itu gitu. misal kalau ada fotografer nih motret si cahayanya over nih. Tapi emang dia motret over tuh dengan kesadaran penuh. Saya emang pengen di overin biar apa gitu. Nah itu kan sebenarnya kan intensi orang lu ngomong apa. Kalau lu ngomong konsep ya itu bisa, tapi kalau ngomong tentang ini foto pemandangan ya pasti yang benar gitu kan. Ya itu bisa dikritik lu cahayanya over. Ya itu harus pinter kita memilahnya di mana. Nah itu Harus karena tepat gitu. agak tricky ya karena boleh dibilang budayanya di kita tuh kayaknya belum nyampe situ mungkin Mas Wahyu. Iya, ya karena itu kayak budaya kritik kayak budaya ditakut-takutin bahwa kritik. Ya tadi bilang bahwa kritik yang kita pahami ada sesuatu yang menakutkan. Menyerang gitu. Satu lagi menjatuhkan. Terus ini kayak kita kritik juga bahwa di tataran yang emang tingkatan mapan kita bahwa kritik itu kira-kira emang kayak diposisikan emang di atas gitu. Dan di orang-orang ditakutin bahwa ini nggak bisa menjangkau kayak gini, tapi tidak pernah kayak gimana sih budaya kritik, terus pengetahuan tentang kritik itu bisa lo rada diturunin dikit biar yang makanya kita yang grassroots itu tahu gitu kan budaya kritiknya kayak gimana. Kalau nggak dikenalin dulu kan susah. Iya sih. Ya harus kenal dulu ya. Dikenalin dulu, dikenalkan biar tadi tidak salah kaprah. Kalau lu masih subjektif itu bukan kritik, itu udah personal. Nah, makanya personal gimana tuh? Jadi Ya bisa kita akhirnya nih subjektif, tapi kita bahasnya nggak menyerang orang ya, tapi kita harus objektif kan. Jadi harus objektif. Kalau objektif itu kan udah kita nggak bisa menurut saya kan. Lo harus berdasarkan siapa? Berdasarkan apa? Gitu. Kalau menurut saya jelek, karya lu jelek. Menurut siapa? Menurut saya ya itu udah subjektif, itu bukan kritik. Itu jadinya apa? Jadi Ya, opini aja. Opini gitu. Kalau lu kritik harus lu tahu kenapa ini jelek. Kenapa ini bagus? Kenapa ini kurang? Itu harus jelas. Sesulit itu ya? Sulit, emang kan ada keilmuannya juga. Iya itu. Bahwa kritikus, biarpun ada kritikus yang tidak bersekolah juga kebanyakan di sekolah itu sebenarnya sekolah seni terutama diajarkan tentang kritik. Tapi ya salahnya sendiri di sekolah-sekolah. Kita ngomong fotografi nggak usah seni lah, sekolah fotografi kayak kritik itu dianggap nggak penting, padahal institusi itu yang harus mengeluarkan itu universitas justru harusnya dari situ ya, kritikus yang benar tadi, yang dia dibekalin dengan knowledge yang benar. Harusnya gitu. Berasal dari universitas yang punya. Iya, ya emang harus belajar, kritik itu emang harus dipelajari yang benar gitu. Untuk karena kalau emang itu jadinya opini ya sebenarnya bukan jadi kritik, opini gitu. aja jadinya. Iya, opini gitu.
Ya kalau menurut saya opini aja. Menurut saya foto kamu jelek ya udah gitu kan gitu. Itu kan bukan kritik, akhirnya kan opini saya gitu. Berarti kalau untuk cara menjadi kritikus yang dalam tanda kutip benar itu berarti emang kita harus belajar jadinya. Harusnya belajar. Secara keseluruhan tentang Ya. fotografi, apa kita mau jadi kritikus tekniknya? Ya, kalau Atau- teknik ya harus memahami secara kita berarti teknikal. kita ngulik banget soal teknik tuh kayak. Ya. Lalu Dulu ada kalau di koran tuh kalau yang terkenal itu Pak Leonardi, ada Leonardi. Kasih Lemarga. Ada beberapa orang lah yang emang dia kritiknya di tataran teknikal. Tekniknya cahayanya gini, Iya, komposisinya iya. gini gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi emang enaknya dibedain tuh ya secara teknikal Ya dan kita konten ya. harus tahu menempatkan mana kritik-kritik mana yang emang mau kita ambil gitu. Oke, jadi misal nih ya, secara teknikal orang ini bukan orang dari fotografi, tapi dia mengkritik karya fotografi Gak tersebut. apa-apa ketika dia punya kemampuan itu. Kan gak harus semua orang fotografer yang harus mengkritik fotografi sendiri kan. Oke, jadi sebenarnya bisa berasal dari mana Sangat aja bisa. ya. Ketika dia punya kemampuan menguasai medium fotografi biarpun tidak secara teknikal ya gitu. Dia bisa baca, bisa kayak pengamat loh. Pengamat kan gak harus dia player kan. Iya, nah itu yang belum ada ya. Makanya yang kalau saya secara pribadi harus dipisahkan. Lo harus berani memilih. Lo jadi kritikus atau jadi pelaku gitu. Kalau yang kritik masih pelaku rada subjektif gitu. Ya kalau kritikus aja. Kalau kurator aja. Kalau seniman aja. Lo jangan player sekaligus kritikus. Kan jadi tidak fair. Tidak fair ya? Ya nggak fair ketika lu sebagai seniman lu kritik seniman lain kan gitu. Tapi kalau lu posisi kritikus lu kan emang kritikus gitu. Posisinya nggak sejajar gitu, agak Ya, di atas. pasti ada berapa persennya yang lu tingkat subjektivitas lu gitu. Oke. Harus berani. Ya kalau kritikus lu, kalau masih lu sebagai player lu ngeritik ya itu masih bisa kita sanksikan tentang Dan posisi kritikus itu yang masih Jarang sepi ya, banget. masih sepi. hampir tidak ada kalau di Indonesia. Siapa yang berani ngomong kritikus? Ya mungkin buat teman-teman yang kuliah, terutama kuliah fotografi, Iya. mungkin bisa mengambil jalan ini Iya, ya, jalan karena itu. saingannya nggak banyak. Sayangnya nggak banyak dan emang ya lo harus benar-benar pinter gitu. Kalau bego mah jangan deh. Ya bener emang gitu. Nah, jadi kesimpulan dari tulisan itu sebenarnya kalau ingin jadi kritikus yang benar tuh emang kita harus menguasai Iya, semua dan- secara keilmuan ya, Secara keilmuan. biar Keilmuan valid semua. berarti ya, biar Iya. apa yang kita Ya omong karena itu kalau valid. kalau enggak akan ngebalik ke diri kita sendiri Oh, gitu. oke. Karena juga ada perang kritikus juga dibalas kritik kan gitu. Nah itu yang rame gitu kan. Oh, saling berbalas. Saling berbalas. Akhirnya kan sebenarnya tidak ada kebenaran di situ gitu. Akhirnya dia akan menemukan ya ketika gua salah ini ya udah gua nerima kritiknya. Itu kan Pak ada juga yang gitu gitu. Kalau enggak ya gitu, kalau lo tidak benar, lo akan bisa digugurkan dengan orang-orang lain itu gitu. Terus gimana caranya kalau orang-orang yang secara keilmuan kayak saya atau ini pengen kritik juga tuh, triknya ada nggak sih? Atau caranya? Triknya lo harus pinter gitu. Itu aja nggak ada pilihan lain gitu. Kritikus itu harus pinter. Lalu mengatasi itu tadi kaum baparis yang Nah sebenarnya kalau itu trikinya agak susah ya. triknya kan kita juga bisa cerdas gitu. Maksudnya cerdas dalam artian tadi kita pandai menempatkan gitu. Pandai menempatkan diri di mana kita kita sebagai kritikusnya gitu. Ya kalau kita kayak ya kita banyak yang baper ya kan tadi karena terjadi salah kaprah gitu kan. Baperis itu akan akhirnya banyak bermunculan gitu. Jadi tidak legowo dikritik karena ya tadi kritiknya juga asal ngeritik gitu. Terus tidak subjektif gitu. Yang baper banyak gitu. Tapi tidak objektif gitu. Ya itu otomatis gitu kan. Nah, apalagi kalau kita kaum baperis kan gitu. Banyak lah gitu kan gitu. Ya disangka menyerang pribadi gitu Ya kebanyakan kan gitu. Nyatanya kan gitu. Dan penempatannya juga kita jangan ngomong di tataran kritik, jangan di media sosial. Nah itu medianya apa tuh? Ya media forum-forum yang tepat, pameran, ada diskusi, kritik, tulis, teks, lewat blog atau sama. Lalu balasannya juga gitu. Kalau udah di media sosial udah bullshit, udah status gitu ya, status WA gitu. Udah semua benar gitu. Status WA. Ya kalau ngeritik lo lewat tulisan yang benar gitu. gitu. Oke. Jadi berbalasnya enak entarnya gitu. Nah kalau untuk pameran Mas Wahyu sendiri yang balada tukang kaos ya, yang pakai komik, semacam komik ya berarti? Komik. Nah itulah. Itu apa tuh? Itu maksudnya kritik kah atau? Mengkritik dengan ceria gitu. Jadi pada dasarnya kan kita ini orang nggak pinter gitu. Orang nggak pinter, bego lah bisa bilang bego. Tapi
banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya di tataran bahwa saya juga bisa ngkritik orang-orang goblok seperti saya itu masih bisa ngkritik di tataran praktek maksudnya gimana tuh? praktek fotografi. Karena fotografi kan luas, fenomena fotografi. Oh, bukan karya. Bukan karya spesifik. Okay. Kalau karya saya nggak punya kemampuan gitu, karena saya bego gitu kan, menguasai teknik. Okay. Teknis mungkin menguasai gitu, tapi kalau secara teori, saya dibilang anti teori nggak, tapi saya jauh lah ya. Nggak suka dengan teori. Oh, terus? Yang nggak suka aja dengan teori. Bagi saya teori itu sesuatu yang mengkekang. Tapi saya nggak anti teori. Bahwa yang saya lakukan juga ternyata ini dari teori ini ya sudahlah gitu. Tapi pada basicnya saya tidak suka dengan teori. Bagi saya teori itu sangat mengekang bagi saya. Gitu. Jadi si Balada Tukang Kosus sebenarnya ini mengkritik tentang fenomena. Bukan karyanya tapi fenomena fotografi kayak apa kebiasaan orang hunting bareng kayak gitu-gitu mungkin. Iya, pada fenomena yang tadi balik lagi ke banyak di kita kan kaum baperis gitu, bahwa kita harus mengenakan kritik dengan cara yang lebih cerdas, diakalin lah ya. Diakalin, jadi tadi biar kenal orang kritik itu kayak apa sih gitu. Gitu. Dan ketika kita tahu bahwa di sekitar kita tuh karena korban salah kaprah tadi banyak yang ini ketika dikritik itu akan baper, marah, akhirnya keluar dari konten kan gitu. Akhirnya ya kan orang bego itu kan, orang bodoh itu sangat dibilang sangat jujur gitu. Sebenarnya kita ngomong hal-hal yang apa adanya gitu. Tapi gimana dikemas cerdas gitu. Jadi gimana kita mengkritik fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita gitu, di dunia fotografi, tapi tanpa menyerang, tanpa membuat orang baper, tapi malah orang itu bisa mempertawakan dirinya sendiri. Anjingnya orang si gakia gitu. Dan itu tidak ada pihak-pihak yang merasa marah dengan gitu. Biarpun kritiknya itu sebenarnya pedes gitu. Nah, itu gimana kita tadi gitu. Gimana saya pengen menempatkan kritik-kritik itu dalam tataran yang tepat. Oke. Gitu. Terakhir nih ya. Gitu. Kan banyak nih orang-orang tuh yang nggak usah ngeritik kalau nggak ada solusi. Nah, apakah kritik harus ada solusi? Kalau di tataran tadi ya, di tataran praktek bagi saya bullshit kalau nggak ada solusi. Okay. Kalau tadi di bidang pewacanan ya, gitu wacana aja nggak apa-apa. Ntar wacana dibalas wacana, tapi pada di tataran kritik yang dipraktik gitu. Misalnya lo ngeritik, kurangnya literasi gitu. Harusnya seperti ini solusinya gitu, harus ada berarti. Iya, lo harus melakukan apa sih ketika lo kurang literasi, lo melakukan apa gitu. Kalau lo ngeritik doang ya sama-sama aja sama dia lo gitu ya. Tidak melakukan sesuatu ya bullshit aja gitu kan gitu. Berarti harus ada jalan keluarnya dong ya? Ya harus ada jalan keluarnya dan harus lo ngasih, nih lo jalan keluarnya gitu. Kalau nggak ada gimana? Ya bullshit aja kayak wacana jadinya gitu. Lo ngapain cuma kritik tapi cuma kritik aja nggak ngasih solusi sebenarnya gitu. Ya cuma rame aja misalnya, wah minimnya literasi buku foto gitu. Wah pokoknya minim terus gimana gitu. Ya lo apa sih yang bisa kita lakukan misalnya? Minimal ketika lo misalnya nggak punya buku, itu punya kemampuan nulis tentang referensi buku foto kan bisa berguna. Jadi orang bisa mengakses buku foto gitu kan gitu. Atau lo bisa bikin perpustakaan untuk teman-teman ini atau bikin diskusi buku foto gitu. Jadi tataran praktek kayak gitu. Tataran praktek iya, kalau enggak ya bullshit gitu kan. Kalau bisa kritik lalu solusinya kita cari bareng-bareng gimana? Ya nggak apa-apa. Intinya kan ada menawarkan, ada tawaran gitu. Jadi PR kita bersama ya. Kita bersama. Intinya kan kita tidak ngomong doang gitu kan. Ada kalau selanjutnya apa gitu ya? Iya, makanya beratnya di tataran dikritik praktik adalah dengan, kalau menurut saya ya, itu harus diserahin dengan action. Kelanjutannya apa? Setelah ini apa gitu. Dan apa sih gitu yang bisa kita kerjakan gitu. Oke. Kalau nggak dicontohin kan sama aja. Lo aja juga gimana solusinya ya? Bubar aja, rame-rame bubar aja. Iya. Rame-rame bubar. Ya itu. Satu lagi tentang kritik ya itu. Lo harus bisa menempatkan di mana posisi lo gitu. Dan kalau jadi kritikus aja, jangan jadi player gitu. Kalau player, kalau kritikus saja. Sudah mulai harus membedakan peran. Itu yang susah di kita kan. Iya betul. Gitu. Sedikit orang atau mungkin belum ada ya yang mau
Iya karena berat. Mengambil jalan sunyi. Iya gitu. Gak apa-apa misalnya kayak dulu kayak almarhum Pak Leonardi, Kasim Laga, ya udah kritikus secara teknis aja. Teknis aja Lu gitu. kritik aja, foto ada masuk, foto ditulis di koran, di majalah, udah tentang kritik teknis. Itu kan bisa dilakukan gitu. Sangat bisa Nah, sebenarnya. iya gitu. Oke. Tapi lo lihat juga latar belakangnya ngeritik itu siapa? Orang yang sudah advance di bidangnya kan. Iya, apa gitu backgroundnya ya, pendidikannya Backgroundnya, apa, pendidikannya terus dia pernah ngapain aja, Iya. ya, biar Iya, tetap. valid lah ya. Objektivitas yang penting. Intinya objektif. Kalau menurut saya kritik adalah 100% objektivitas. Karena kalau subjektif jadinya opini Ya ya. udah opini. Gitu. Oke, siap. Makanya perlu dibedakan. Gitu. Udah mulai berbagi peran tuh. Jadi ya saling mengambil peran ya, Pak, mengambil peran. Peran, jangan serakah gitu. Kan di fotografi semua Superman kan. Semua bisa kabeh we. Jadi fotografer, editor, Kritikus. Kumaha. Oke, siap. Gitu. Oke, teman-teman, mungkin untuk episode kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mungkin kesimpulannya tadi itu untuk menjadi seorang kritikus foto kita memang harus menguasai Medan kritiknya. iya, medianya ya. Medannya secara holistik ya, keseluruhan. Keseluruhan. Dan keseluruhan nggak satu pintu, lo harus menguasai banyak pintu gitu. Mungkin Dan harus banyak menguasai banyak dalil. Karena itu adu dalil ntar akhirnya lo gitu. Kan iya benar. tulisan dibalas tulisan, kritik dibalas kritik kan. Literasinya Kalau kita harus karya luas dibalas lah karya ya. kan. Iya. Kalau kritik dibalas kritik. Ntar kalau lo dalil lo nggak kuat gitu, Dipatahkan. dalilnya lebih dia bisa ngeluarin dalil 10 lo. Kan tadi ngebalik gitu. Jadi kalau kritikusnya harus hati-hatinya karena apa? Kalau enggak ngebalik pada dirinya sendiri tadi balik yang tadi. Ini buat teman-teman yang mengambil pendidikan Seni rupa. formal ya. Kan Mungkin- ada gitu sekolah kritik gitu. Nah, mungkin bisa mulai menekuni ini karena Memperdalam. saingannya dikit. Dikit banget. Dikit. Di fotografi nggak ada kritikus di Indonesia mah. Foto kalau film banyak ya. Film banyak. Nah, di Jakarta Post itu suka ada. Banyak. Nah, Mana siapa yang mau berani ngomong kritikus? Secara lantang gua kritikusnya nggak ada. Tadi kritikus abal-abal gitu. nah, Yang merasa dirinya sebagai kritikus. Oke, siap. Gitu. Tapi berani nggak bahwa ya gue Mengaku. sebagai kritikus. Mengaku Nah, lah itu ya. lebih fair gitu. Lebih fair kan kalau gitu. Ah. Nah, kalau lo tidak punya profesi kritikus tapi ngeritik kan jadi ini sah sih gitu. Ya kita boleh nggak? Mana sah sih gitu kan? Boleh. Tapi ketika lo, gue kritikus, oh iya. Ketika kritikus lo ya gue terima gitu. Biar belum tentu yang lo ngomongin benar, tapi gue terima kan profesi lo kayak kritikus. Oke, siap. Gitu teman-teman. Jadi untuk episode kali ini lumayan berat ya. Episode pertama langsung agak berat. Sebenarnya nggak berat-berat juga ya. Ringan. Ringan. Mungkin kalau yang mau baca Ya lebih itu. lengkap ada di kita kasih linknya mungkin nanti di bio. Ya satu lagi bahwa kritik itu nggak harus berat. Kritik itu bisa sangat ceria gitu. Bahwa yang kayak satir itu kan kritik. Iya, satu. Itu kan dikemas dengan komedi, itu kan kritik. Bahwa pelawak-pelawak itu apa sangat cerdas kan gitu. Tapi kan kalau satir itu sebenarnya tidak menawarkan solusi ya. Ya kan, Banyaknya. tapi kan di tataran yang berbeda kan. Gitu. Tapi nggak apa-apa dong kalau Ya, nggak ada nggak satir. apa-apa. Kalau satir Karena gitu. tadi kan di tataran praktik kan kita ngomong gitu. Kalau di tataran estetis, di tataran wacana ya nggak apa-apa loh. Tapi kalau di tataran praktek lo harus itu. Oke. Ngerti. Yang Membedakan tadi ya. ya di bawah makanya pelawak-pelawak itu sangat cerdas gitu. Nggak ada yang marah kan kalau dikritik pelawak. Ada. Nggak Ada. banyak. Ada tuh yang ditabok kemarin di Oscar gitu. Tapi itu kan menyerang pribadi kan. Iya. Nggak lucu kan sebenarnya. Coba lawak-lawak gitu kan. Rata-rata kan ya di fotografi ya itu bala dari tukang kaos itu mengemas kritik dengan ceria. Kalau yang mau lihat balada tukang kaos itu di mana tuh? Udah habis. Udah habis ya? Nggak bisa, close. belum bisa di Nggak tahu akses dalam bentuk digital apa. belum ada ya? Karena saya dulu pengennya ya sudah selesai, semuanya selesai. Jadi nggak ada bentuk digital atau apapun harus. Nggak ada. Arsipnya sekali. ada. Tapi ya sudah selesai gitu. Oke, yaudah. Sekian teman-teman mungkin untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.